Pada tahun 1959 ada 9 orang yang meninggal secara misterius di pegunungan Ural di Rusia. Mereka meninggal setelah memulai mendaki 2 minggu lamanya. Kematian mereka sangat misterius, karena sebelum mendaki mereka sudah menyiapkan segala perlengkapan sematang mungkin, bahkan kapten mereka adalah orang yang berpengalaman di bidangnya. Nama kapten mereka adalah Igor Dyatlov. Dan kejadian ini diambil dari nama kapten mereka yaitu menjadi Dyatlov Pass Incident. Dan ada 5 orang mahasiswa yang sedang membuat sebuah proyek yang berkaitan dengan ditemukannya 9 mayat di pergunungan Ural Rusia. 9 orang Rusia ini ditemukan tewas secara misterius pada tahun 1959. Dan 5 mahasiswa ini mencoba mengungkap dan membuat video dokumenter tentang hal itu dan mereka menemukan fakta yang mencenangkan. Film dimulai dari sebuah rekaman seorang wanita, di mana wanita ini bernama Holly King. Ia merupakan siswa psikologi dari Universitas Oregon. Ia memaparkan, di tahun 2008, ada laporan 30 ilmuwan elit yang pergi bersama ke wilayah pegunungan terpencil di Rusia. Mereka mencoba untuk memecahkan masalah yang membuat bingung dunia selama 50 tahun, dan itu dikenal dengan insiden Dyatlov Pass. Pemimpin dari ekspedisi ini bernama Igor Dyatlov. Mereka gagal mencapai puncak gunung itu, dan Holly terkesan dengan cerita ini, dan salah satu dosennya mengajak ia ke pegunungan itu. Holly mengajak serta Jensen, yang merupakan siswa perfilman, dan ia mendapatkan izin untuk membuat film dokumentarnya. Jensen mulai menganalisis video dari Dr. Marta Kitles, orang yang mengajaknya ke sana. Ia mengaku terkesan saat pertama kali mendengar insiden itu, yang adalah kisah nyata. Ia mendapatkan kisah ini pertama kali dari sebuah buku yang ditulis Yuri Arofoy, tapi naas, ia meninggal karena kecelakaan pada 28 Januari 1980. Bisa jadi itu adalah sabotase dari orang yang tidak mau ada orang yang membicarakan Dyatlov. Maka dari itu, buku yang ditulisnya seakan hanya sekedar buku karangan atau fiksi semata. Dr. Kitles mulai menjelaskan banyak fakta dari kejadian itu yang bisa menjadi sebuah pelajaran, akan tetapi ini semua masih menjadi misteri. Kejadian yang dialami Dyatlov dan kawan-kawan, mereka mengalami kondisi paling umum yang disebut hyperthermic dementia. Jensen mempertanyakan, mereka semua mati di atas sana karena hipotermia. Lalu mengapa mereka mengalami itu secara berbarengan? Dan di video Dr. Marta menjawab karena longsor, makanya mereka mati dan hipertermia secara bersamaan. Jensen melanjutkan video, Dr. Kitler mengajak para siswa untuk mencari kebenaran dari kejadian itu, yang kemungkinan mereka tidak akan menemukan jawabannya sebenarnya. Mereka akan pergi dari Oregon ke Rusia, dan tujuan mereka adalah Kolekskil yang artinya gunung kematian, dijuluki begitu, karena dari zaman dahulu, warga-warga setempat banyak yang hilang di gunung itu. Dan Holly memperkenalkan insinyur audio bernama Dennis. Dan Holly juga sudah menemukan pemandu untuk memandu mereka ke sana, yang bernama Andy, dan satu lagi bernama Howler. Mereka berdua adalah pendaki profesional yang sudah kesana kesini memanjat gunung. Mereka mulai mempersiapkan alat-alat, dan mulai berlatih mendaki di gunung-gunung sekitar, agar mereka siap menghadapi apapun yang terjadi. We gathered our rations and supplies, trained in the local mountains. We were all Jensen. As much as I hate him. Dan mereka berangkat tanggal 23 Januari. Lalu sekilas ada berita, pencarian 5 orang siswa Universitas Oregon,
yang sudah hilang selama 1 bulan lamanya karena mendaki Gunung Ural yang legendaris itu. Appeared last month in the Ural Mountains. Apparently belonged to the students, including tents. And Ivan Kudryavtsev with Russian. Berita sampai masuk ke TV nasional bersama pembawa acara. 3 hari lalu, mereka sudah menemukan benda-benda dari para siswa. Продолжаем наш выпуск темой, которая будет в нашем эфире. Более чем странное исчезновение. Эксперты из разных сфер строят свои версии. Dan ini Ivan sebagai tim penyelamat menjelaskan, di pegunungan itu suhunya bisa di bawah 50 derajat Celcius, dan angin yang sangat brutal. Menurut beberapa pakar yang diwawancarai bisa saja ini ada hubungannya dengan hal-hal mistik yang berada di gunung itu. Dan beruntungnya mereka mendapatkan rekaman dari 5 orang siswa itu, tetapi hanya bisa diakses oleh kalangan mereka saja. В 1999 году при загадочных обстоятельствах Igor Dyatlov and 8 other Russian A hikers. group of hackers calling themselves Itu membuat para hacker penasaran, dan sebuah grup hacker bernama Konspirator membobol sistem mereka, dan mengambil videonya, dan ditampilkan di website milik mereka. Inilah rekaman terakhir dari mereka, Holly dan Jensen. I opened the door and the darkness swallowed me. Kisah diawali dengan mereka berlima, Holly, Jensen, Howler, Andy, Dennis, menaiki kereta untuk menuju Gunung Ural, yaitu tujuan mereka. Journey takes us from Chelyabinsk into the Ural Mountains. GPS, universal GPS that is, and when there's no cell. One go around, you know? I want to try to do. I'm talking to Lucy. Пожалуйста. Thank you. Very. I mean, how many people can say that? Mereka sudah sampai di desa dekat dengan kaki Gunung Ural itu, dan bertemu warga anak-anak lokal di sana. Mereka ke desa itu hanya ingin bertemu Peter Krok. Ia adalah salah satu anggota pendaki dari kelompok Dyatlov yang selamat dikarenakan ia sakit dan harus kembali. Tetapi tidak lama, Peter Krok mengalami gangguan jiwa, dan saat itulah ia berada di rumah sakit jiwa, dan mereka ingin menemui Peter Krok guna menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada rombongan Dyatlov. Saat sampai di rumah sakit, mereka diusir paksa oleh petugas, dan tidak boleh merekam, dan petugas berkata bahwa Peter sudah mati dan tidak ada di sini. No! Don't touch I want to get you saying that on camera. You must go no! Peter Korov. He's dead. Saat ingin pergi, mereka melihat pria tua, yang kemungkinan itu Peter. Ia menuliskan sesuatu di sebuah papan. Dikarenakan mereka dari Amerika, mereka tidak mengerti apa yang dituliskan oleh kakek tua itu, yang diduga Peter. Is that him? You guys saw that, Yeah. right? What the hell? Stand! Whoa, did Whoa. you see that? Pada malam harinya, karena belum mendapatkan informasi, mereka memutuskan untuk ke bar lokal yang ada di sana, untuk mencari informasi. See him and trains don't run here. We're trying to. Emissary, that guy could restart the Cold War. A couple of the locals might have family in VJ, so. I did not. That's what I'm talking about. yes, I'm Jensen won. Hey, we should take a picture. Come on. Yeah. Saat mereka sudah sampai di dalam, mereka bertanya ke bartender, apakah ada yang bisa mengantar mereka besok pagi? Si bartender menjawab, hendak pergi kemana kisanak ini? Holly menjawab, mereka akan pergi ke Gunung Ural, untuk membuat film dokumenter Dyatlov yang melegenda itu. Bartender memberitahu, sebelum Dyatlov pergi ke Gunung Ural, Dyatlov dan teman-teman menyempatkan minum-minum di sini. Samagon. 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 Before the left? Who had it? Gun. Friend. Yep. Rack him up. You're making... Tak lama ada seorang pria yang menawarkan diri untuk mengantar mereka ke Gunung Ural, dan pria itu bernama Sergei. And go into Vishay. No problem. I told you, man. Thank you very much. Keesokan paginya,
Mereka dengan diantar Sergei pergi sejauh 40 mil dengan cuaca yang sangat dingin di sana. At least we got the lake. Great. Sergei mengajak mereka mampir ke rumah bibinya, yang ternyata adalah salah satu dari orang yang menemukan mayat-mayat dari rombongan Dyatlov. Come on, Denise, let's go. Guys? Hey, that's not cool. At the scene at Dyatlov. Wait, really? Dan mereka diajak masuk, barangkali bibinya bisa membagikan ceritanya pada saat itu. Setelah bertemu, si bibi menjelaskan, ayah dari Sergei yang bernama Wally, ia menemukan tubuh yang membeku, dan tak lama mereka menemukan kembali mayat tepat di perbatasan. Ia menemukan 9 mayat, dan itulah adalah jumlah dari keseluruhan tim Dyatlov, tetapi si bibi juga menemukan 2 mayat lagi, di sisi utara, dengan membawa sebuah alat yang aneh. When he turned time to find the others, the scene was so strange. That's when I found 2. Holly pun menegaskan si bibi, sepengetahuannya, hanya 9 mayat, tim dari Dyatlov, terus 2 mayat lagi itu siapa? Si bibi yakin, karena ia tidak bisa melupakan pengalaman itu seumur hidupnya. Mereka yang sudah sampai, langsung trekking menuju ke Gunung Ural, sambil sedikit membedah isu dari Gunung Ural itu. A trailhead. We really can thank you. What about the military? How about it, Andy? Menurut Jensen, Gunung Ural ini dijaga oleh militer, dan tidak seorang pun dibiarkan mendekati gunung itu, seperti ada yang mereka sembunyikan. Holly sambil merekam dan ia memberikan pemandangan Gunung Ural, yang ia sebut sebagai Gunung Kematian. Mountain of the Dead. Must snowshoe again. As you can see, the weather. Mereka berjalan sepanjang hari, dan di sini cuaca sangklah cepat berubah, membuat mereka harus bergegas untuk sampai tempat tujuannya. Mereka memutuskan untuk bersistirahat dan mengisi perut yang sudah melilit karena kelaparan. Keep it as simple and light as possible. Therefore. You know I'm a vegetarian, right? Seriously? That was amazing. JP, sir, you are king. Dude. Later if you want. I'm sure you can. How many? Oh, Jensen, show me your beautiful eye. I think we're gonna stick with ASAP. Di malam harinya, Holly merekam keindahan malam di gunung itu, disebut cahaya utara. Setelah bercengkrama, Holly memutuskan kembali ke kemah. What? Oh. Right. Yeah. Pagi harinya, mereka semua dikejutkan oleh tapak kaki, yang luar biasa gedenya, kalau dilihat-lihat kayak kaki King Kong ya. Holly langsung merekam dan melaporkan, bahwa ada 2 pasang jejak kaki, dan ternyata ada juga ceceran darah di batu, yang mereka temukan, dan Jensen berkata, ini jejak Yeti kali. None of the footprints lead into or toes in 10 minutes. Which would explain a Yeti. It's not how big that one is. And then the other one. No tigers are all extinct, genius. No, there's no freaking tigers here. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, agar mereka cepat sampai di tujuan mereka, yaitu tempat di mana mayat-mayat rombongan Dyatlov ditemukan. Dan mereka menemukan lagi jejak kaki yang sama seperti yang di kemah mereka tadi pagi. Lalu Howler dan Andy memberitahu banyak jejak yang mereka temukan di sini. Saat dihampiri, mereka melihat banyak jejak di sekitaran sini, dan melihat ada semacam tower kecil di sana. Holly langsung menaiki, dan membuka kotak itu dan isinya ternyata. What is it? It's like this. That propeller at the top measures wind speed. Hang on. Sempat terjatuh Holly melihat sebuah lidah di kotak itu. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka.
Dan akhirnya Holly mendapatkan lokasi tepat dari 9 orang yang terbunuh, lalu mereka membuka tenda dan berkemah di situ. Holly menjelaskan bahwa 53 tahun yang lalu, 9 orang pendaki di Dyatlov berkemah di tempat ini. Mereka membuka 8 tenda untuk 9 orang. Holly juga memberitahu tempat terakhir dari mayat-mayat rombongan di Dyatlov. Yang pertama bernama Bruce, 23 tahun, ia yang pertama meninggal. Dalam kejadian itu, Igor Dyatlov, 23 tahun, ia yang memimpin grup ini, dia sangat berpengalaman, dan kemungkinan, mendaki Gunung Ural ini adalah ide darinya. Selanjutnya, ada Shreina, 22 tahun, ia membuka tenda paling jauh dari semuanya, ia mengalami kehilangan lidah pada saat ditemukan, lalu Lumia, 22 tahun, Nicholas, 22 tahun, Alexander 23 tahun, Alexander Kobleartoks, 23 tahun, lalu Georgy Savyeshenko, 24 tahun, dan Yuri Denshenko, 21 tahun. Andy sedang mengecek GPS-nya yang ngaco, kemungkinan dikarenakan adanya radiasi di gunung ini. Hauser pun sama, GPS-nya tidak berfungsi dengan baik. Andy memutuskan untuk menyudahi petualangan ini dan ingin mengajak mereka turun karena sangat berbahaya. Tetapi si Holly yang kepala bata tidak mau tahu mereka baru sampai di sini dan setidaknya bermalam di tempat ini untuk 1 malam saja. Andy mau tidak mau mengikuti apa yang dimau Holly dan mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Pada malam harinya, Holly dan Jensen mencoba untuk merekam dan mencari sumber dari radiasi di sana. It detects levels of As you can hear, there is it's nothing. Yeah, and it's definitely coming from here. Let's check it out. Setelah mencari-cari, Holly melihat ada gundukan salju yang nampak aneh, dan radar radiasi mendeteksi terus berbunyi ke arah gundukan itu. Lucille does not like this. I think that we snow. Yeah? Jensen, I don't. Holly cepat-cepat menggalinya, dan Jensen yang membantu. Be careful. Put the camera down. Dan ternyata, ada sebuah pintu yang entah menuju kemana, dan Holly memaksa Jensen membantu untuk membukanya. Of course it's where Jensen, look. Get in there. I don't think we should be going Jensen, knocking. what the hell are we here for? Would you just help me open it, please? Tetapi karena keras, Jensen ingin meminta bantuan dari teman-temannya, dan langsung dicegah oleh Holly, karena memberitahu yang lain akan membuat mereka takut, dan tidak mau meneruskan eksplorasi mereka. No, not that. Jesus. Okay, and this is just gonna freak him out, and then we'll come back, okay? Holly dan Jensen kembali ke kemah, yang Hauser, Andy dan Denise sedang masak mie goreng untuk menghangatkan diri. Andy yang memutuskan untuk tidur duluan bersama Denise, dan mengingatkan bahwa mereka akan pergi pagi sekali, dan mereka harus tidur lebih cepat. Tinggal Holly dan Hauser, mereka sedikit berbincang dan berbagi whisky, untuk menghangatkan diri. Find anything with the Geiger counter? No, perfectly. Young It's because he's a master of the trail hookup. Colonel Yes. Please. John. Hey. Could always curl up with Lucille, right? Wah, direkam tuh. Saat Andy selesai 1 ronde, karena dingin, ia ingin emprut lagi bersama Dennis, dan tiba-tiba Everybody okay? What the hell is that? entah bagaimana, gundukan es yang tiba-tiba longsor,
dan menimpa kemah mereka, dan Denise, yang hanya menggunakan singlet, ia terpendam di dalam es, begitu juga yang lain. Tapi untungnya, mereka Holly dan Hauser bisa menjauh, sedangkan Jensen sempat tertimpa salju, dan Andy yang mengalami luka parah di kakinya. Mereka menolong Andy, dan dibawa ke tempat yang aman. Jensen mencari keberadaan Dennis, tetapi ia tidak menemukannya, dan langsung marah-marah ke Andy, karena meninggalkannya begitu saja. Stop, man! They tried to kill us. They tried to bury us. So. Huh? Or is that a herd? Sempat terjadi adu mulut, bukan adu jigong, dan Jensen berkata, ada yang mencoba membunuh mereka di tempat ini, yang adalah orang-orang dari militer di sini. Holly melerai, dan meminta untuk memfokuskan kepada Andy, yang sangat butuh bantuan mereka. Crazy Cold War bullshit! I can't believe that Denise is gone. But Andy, what do we do? What? My pack. Okay, what now? Tell us what to do. Lalu Holly mencoba merobek celananya dengan pisau, dan terlihat kaki Andy yang patah, dan Hauser mencoba untuk memperbaikinya, agar tidak mencong lagi. Andy, just be brave, I promise. Shit, okay. Andy, just stay. Hold on. I promise you, I'm just... Pagi harinya, Jensen mencoba mencari bantuan dengan HP-nya, tetapi karena di gunung tidak ada menara BTS, ya pastinya tidak ada signal dong. Di saat mereka kebingungan, Holly yang memegang kamera, akhirnya jujur, bahwa mereka sebenarnya menemukan sebuah pintu, yang barangkali bisa menjadi tempat mereka berlindung sementara. Saat diberitahu, membuat Hauser marah, gile aja, semalaman kedinginan di sini, Holly bisa-bisanya mengumpeti informasi ini. I didn't plant footprints. If somebody did start this avalanche, the reason. Tak lama, ada dua orang yang menghampiri mereka, dan mereka langsung berteriak memanggil, untuk meminta pertolongan. Tetapi Jensen sadar, gimana caranya dua orang itu ke sini, dengan sangat cepat dan tidak bawa apa-apa. Jensen berasumsi mereka adalah militer dan memutuskan untuk kabur. I can't go anywhere. Go. Lift him up. We'll get you up. We'll get. Okay. Mereka ingin mengajak Andy untuk kabur, tetapi Andy tahu ia akan menjadi beban dan meminta mereka untuk kabur, sedangkan Andy akan menahan mereka di sini. I can't just go. Go without me. Go now. Jensen. Give me the flare gun at the pack. Give me the flare gun. Now. Go. I'm not gonna leave JP. you. Go. Andy mencoba menembaknya dengan pistol suar, tetapi meleset. Giliran Andy, yang diganyang oleh dua orang itu, tepat mengenai kepalanya, dan ia meninggal. Dan mereka bertiga, sudah sampai di depan pintu dan mencoba untuk membukanya. Tetapi Hauser sempat tertembak di dadanya, yang ini adalah beban lagi untuk mereka. Setelah masuk, dalam keadaan gelap gulita, dan Jensen langsung menyalakan mode malam untuk melihat keadaan sekitar. Lock it. Okay, I got it. Dan ternyata tempat itu adalah sebuah terowongan yang entah di mana ujungnya. Lalu Jensen menemukan pembangkit tenaga listriknya, lalu menyalakannya. Why? Because if it locks from the outside. Wrong. They know that. Saat lampu sudah menyala, mereka memutuskan untuk lanjut berjalan, untuk tahu isi dari terowongan ini. Dan tiba-tiba ada lampu yang pecah,
mungkin karena sudah terlalu tua, dan Jensen menyalakan lagi mode malam di kameranya. What? No, there's nobody down here, guys. Come on. Which way? Stay close. Dan mereka sampai di sebuah ruangan yang tampak seperti lab, dan Holly menyuruh Hauser untuk duduk, sembari ia yang mengikat lukanya agar tidak semakin parah. Sementara itu, Holly dan Jensen melihat-lihat ke dalam lab dan mencari jalan keluar dari sini. Lalu mereka menemukan beberapa berkas dari tahun 1959 tentang aksi pembunuhan yang disembunyikan. Holly, come here. Look at this. It's a logbook, I think. Searching this. What does it mean? Just the dates. Dan mereka menemukan satu file dari Philadelphia. Pada tahun 1943, Amerika melakukan percobaan, yaitu percobaan teleportasi. Dan ada foto dari awak kapal yang seperti sedang teleportasi, terlihat sebagian tubuhnya menembus ke bagian kapal. Kemungkinan mereka sedang teleportasi. People wound up fused to the ship, but Lalu Holly menemukan pintu dan membukanya, berharap itu adalah jalan keluar dari sana. Saat mereka masuk ke dalam, mereka menemukan goa alami, lalu Holly menemukan satu pintu lagi dan membukanya. it's Alexander was here. This is. Saat di dalam ruangan yang sangat gelap, Holly mendapatkan senter, dan mereka menemukan satu mayat tentara yang Holly menduga ini dibunuh, bisa jadi untuk menutupi rahasia di tempat ini. Still works. Who is he? If you were thinking about killing 5 Americans, Why is he down here? Saat diperiksa oleh Holly, lidah sang mayat sudah tidak ada. checking something. Oh, shit. that was his tongue. Jensen melihat sebagian besar dinding terdapat lubang peluru, dan ia menyimpulkan ini bukan lab, tapi ruangan hukuman. Some kind of experiments on them, maybe? Look at the bullet holes. This wasn't a chamber. Christ. It's like one of the soldiers from the book out there. They don't look right. Dan mereka mendengar ada seseorang yang membuka pintu. Segera mereka memeriksanya. Dan mereka menemukan pintu yang sudah terbuka, lalu mereka masuk. What was it? Dengan keadaan masih gelap gulita, mereka mencoba memeriksanya. Di situ ada sebuah kail besar, seperti kail yang bisa untuk mengaitkan daging, bisa daging sapi, kuda atau dugong. Oh my God. Dan kait itu ada bercak darah, dan Holly merasakan bahwa mereka harus keluar dari ruangan ini secepatnya. Mereka malah menemukan kamera milik mereka yang hilang, dan Holly pun memeriksanya. That's the same. Ternyata dari semua video, itu adalah benar kamera milik mereka, dan Holly mempertanyakan, kenapa ini bisa di sini, sedangkan kameranya sudah tertimbun es semalam. That's impossible. Jensen mencoba menjelaskan bahwa ingat kapal Philadelphia yang melakukan teleportasi, kemungkinan kamera itu berteleportasi ke sini.
from the Philadelphia experiment. It's supposed to have arrived in Norfolk 10 minutes. There's new. Saat menjelaskan, mereka mendengar teriakan dari Hauser dan bergegas menghampirinya. JP! JP! Saat sampai, mereka melihat Hauser sedang dicemili oleh makhluk yang seperti itu penghuni dari tempat ini, dan terlihat seperti manusia-manusia mutan. Makhluk itu menyerang Jensen, dan Holly mencoba untuk mengusirnya dengan meselepetnya, tetapi anehnya, makhluk-makhluk itu menghilang dengan sekejap mata. Get your shit together right now! They're on the ceiling, they're on the ceiling. Hauser sudah sekarat, dan mereka memutuskan meninggalkannya dan mencari tempat perlindungan. Jensen! When I do, you run! Got it? Got it! Watch out! Come on, come on! Dan mereka lari ke dalam goa yang mereka temukan tadi, dan ada sebuah pintu lagi, dan mereka langsung masuk. Mereka terjebak di dalam sebuah ruangan, dan Holly meminta agar mereka kembali dan menghadapi makhluk itu. Jensen mencegahnya, lebih baik kita menunggu di sini sampai makhluk itu pergi dengan sendirinya. Karena kesal, Holly melempar batu ke arah depan, dan terkejutnya, batu itu menghilang, dan ada cahaya yang mengikutinya. Back for him. You saw what they did to him. If we open. Holly sempat melakukannya lagi, dan batu itu menghilang lagi, dan Jensen menyadari bahwa ini adalah gerbang teleportasi, dan makhluk-makhluk di luar itu, mereka bisa menghilang dengan sangat cepat, dikarenakan mereka berteleportasi. You recorded that. Those. Lalu Holly mencoba untuk menyentuh dindingnya, dan terpancarlah cahaya yang terus berjalan ke sekelilingnya. Kind of like a order. How did it get here? Dan Jensen menemukan lukisan dinding yang kemungkinan berusia ribuan tahun, yang menggambarkan masyarakat zaman dahulu menemukan goa ini, dan Jensen menyimpulkan, sepertinya ini adalah teknologi alien yang ditinggalkan. Ollie said that they've been here for thousands of years. Teleporter. I don't know. Maybe. It could be some kind of alien technology. The world. If those things. Dan tiba-tiba senter yang dibawa mereka itu mati, dan kita akan melihat rekaman, seperti rekaman di awal. I can't see. It's okay. Just take. What? I opened the door. Holly mengatakan ia sangat menyesal dengan semua ini, dan ia meminta maaf kepada Jensen, sudah melibatkannya ke dalam situasi tidak mengenakan ini. Hey, come on. Come on. Hey, hey, hey. Berjam-jam, mereka menunggu kepergian makhluk-makhluk itu, dan luntang-lantung tiada arah. Lalu Jensen berkata, ada dua pilihan untuk kita, menghadapi makhluk itu, atau maju ke lubang teleportasi itu, dan muncul di suatu tempat yang mereka inginkan. I have an idea.
Oh, again, Jensen, we're just killing the battery. No. Sempat denial dengan hal ini, tetapi daripada menghadapi makhluk jelek itu, mending teleportasi ke tempat lain. Dan mereka memulai dengan membayangkan tempat di mana mereka ingin muncul, dan akhirnya I'll fresh in your memory. Just staying in our minds. And now that... saat di luar, kita akan terlihat kaki dari Holly dan Jensen, dan kebetulan ada dua pendaki yang menemukan mereka. Lalu mereka langsung dihadang oleh militer untuk tidak mendekatinya, dan militer itu langsung membawa Holly dan Jensen. Dan ternyata, tidak diduga dan sepertinya, mereka nyasar ke tahun 1958, pas di waktu kejadian mayat Igor Dyatlov ditemukan, dan mereka dibawa kembali ke terowongan, yang di awal mereka memasukinya saat dikejar tentara. Saat sudah tiba di dalam, para tentara melucuti baju mereka, dan mengantungkannya di kait yang sebelumnya mereka melihatnya. Dan kita akan melihat badan Holly dan Jensen yang kurus kering, entah karena faktor apa, dan akhirnya... Неважно, закрывайте помещение и ушли отсюда. Ненавижу это место.